Kamu ingin keluar negeri tetapi terhalang biaya. Itulah tantangan yang aku hadapi sampai akhirnya aku bisa keluar negeri di tahun 2017 dan mimpi itu benar-benar terwujud. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Unikartika Channel. Kali ini aku pengen cerita pengalaman aku keluar negeri pakai beasiswa. Sewaktu S1 aku bercita-cita pengen sekali keluar negeri, tetapi sepertinya tidak mungkin. Sampai-sampai aku membuat status di Facebook pengen gitu keluar negeri. Ternyata banyak banget yang mengaminkan, dan ternyata di tahun 2017 mimpi itu benar-benar terwujud. Sebenarnya aku bukan terlahir dari keluarga yang berada ya. Aku terlahir dari keluarga yang sederhana dan orang tuaku memiliki ekonomi pas-pasan untuk menghidupi 5 orang anak waktu itu. Tapi aku menjadikan keterbatasan itu sebagai motivasiku untuk berjuang lebih keras dibandingkan dengan teman-temanku yang lain, dan ini tentunya akan menempa pribadiku untuk menjadi orang yang lebih kuat. Waktu SMP aku selalu mendapat peringkat 1 dan selalu menjadi juara umum di sekolah. Waktu SMA di kelas 1 aku masuk 5 besar, dan di kelas 2 dan kelas 3 aku selalu mendapat peringkat 1. Nah, dari sana guru merekomendasikan aku untuk mengikuti beasiswa, yaitu beasiswa bidik misi dengan jalur PMDK, penelusuran minat dan bakat. Dan alhamdulillah aku bisa keterima waktu itu kuliah jurusan psikologi, dan alhamdulillahnya juga aku lulus kuliah S1 cum laude dan akhirnya bisa melanjutkan kuliah S2 dengan jalur afirmasi bidik misi LPDP, karena syarat untuk mengikuti jalur afirmasi bidik misi kita harus lulus cum laude. Sebenarnya aku bukan bermaksud menyombongkan diri atau apa-apa ya, tapi aku ingin memotivasi teman-teman untuk menjadikan keterbatasan kita untuk bisa terus berprestasi dan berjuang lebih keras dibandingkan dengan teman-teman kita yang lain. Negara yang aku kunjungi adalah Turki. Sebenarnya aku ke Turki dalam rangka konferensi internasional ya. Waktu itu aku mempresentasikan hasil penelitianku secara oral. Topik penelitianku adalah tentang bagaimana seorang anak yang mengalami kejadian traumatis, yaitu orang tuanya bercerai dan meninggal dunia, bisa bangkit dari kejadian tersebut, dan anak ini memiliki prestasi yang sangat luar biasa ya. Anak ini tidak tinggal dengan salah satu orang tuanya, melainkan dengan keluarganya, dan anak ini memiliki banyak prestasi, dan alhamdulillah anak ini juga bisa melanjutkan S1 dan S2-nya dengan beasiswa. Aku bersyukur banget bisa lulus beasiswa LPDP karena banyak banget bantuan yang diberikan oleh LPDP kepada penerimanya, mulai dari biaya hidup bulanan, biaya kedatangan, pembelian buku, asuransi kesehatan, konferensi internasional, bantuan publikasi penelitian, kemudian juga ada bantuan untuk keluarga bagi penerima yang membawa keluarganya, dan banyak lagi sebenarnya bantuan-bantuan yang lain. Teman-teman yang ingin tahu tips dan trik aku mengikuti seleksi dan akhirnya bisa lulus, aku sudah pernah buat videonya, ada 2 video. Silahkan teman-teman klik link yang ada di pojok kanan saya. Aku belajar banyak hal dari anak tersebut ya, dari hasil penelitianku, bahwa kadang memang kita merasa masalah dalam hidup kita itu terasa berat dan tidak ada solusi, dan kita merasa bahwa kita adalah orang yang paling tidak beruntung di dunia ini, padahal sebenarnya masih banyak orang yang tidak beruntung dan cobaannya lebih parah daripada kita. Makanya kita harus banyak-banyak bersyukur bahwasanya banyak orang yang tidak seberuntung kita, tetapi mereka masih tetap bersyukur, sabar, dan bahagia dalam hidupnya. Jadi buat teman-teman yang ingin keluar negeri atau memiliki cita-cita apapun, tetap semangat, jadikan keterbatasan kita untuk menjadikan kita memiliki pribadi yang lebih kuat dan pantang menyerah. Aku ke Turki selama 3 hari. Hari pertama dan hari kedua aku ikut konferensi internasional, sedangkan hari ketiganya aku alhamdulillah diberi kesempatan oleh Allah untuk mengunjungi beberapa tempat. Nah, tempat pertama yang aku kunjungi waktu itu adalah Selat Bosporus.
Selat Bosporus adalah selat yang memisahkan antara benua Asia dan benua Eropa. Jadi, kalau suatu hari nanti jika teman-teman diberikan kesempatan untuk mengunjungi Turki, teman-teman bisa menyaksikan pesona kedua benua tersebut dengan menelusuri melalui Selat Bosporus ini. Katanya, selat ini menjadi bukti perjuangan Al-Fatih menaklukkan kota Konstantinopel loh. Selanjutnya, aku dan teman-teman mengunjungi Blue Mosque atau disebut juga dengan Masjid Biru. Masjid ini dulunya dinamakan Masjid Sultan Ahmed. Masjid ini dibangun antara tahun 1609 dan 1616 atas perintah Sultan Ahmed I. Masjid ini berada dekat dengan bangunan Hagia Sophia loh. Aku terkagum-kagum banget sama arsitektur masjid ini. Sholat di sana pun terasa super nyaman. Kenapa dinamakan Masjid Biru? Karena desain interiornya didominasi dengan warna biru. Akan tetapi, cat biru tersebut bukan merupakan bagian dari dekor asli masjid. Makanya cat tersebut dihilangkan. Sekarang, interior masjid ini tidak terlihat berwarna biru. Selanjutnya, tempat yang kami kunjungi adalah Istana Topkapi. Istana Topkapi terletak di pinggir pantai Selat Bosporus dan berada tidak jauh dari Hagia Sophia. Nah, di sini adalah museum yang banyak menyimpan tentang sejarah Islam. Ada barang peninggalan Nabi seperti pedang al-Ma'thur, jubah, dan bekas tapak kaki Nabi. Tapi aku tidak punya banyak dokumentasi karena dilarang sama petugas. Nah, aku cuman bisa mendokumentasikan salah satunya ini nih. Video ketemu sama dedek bayi Turki yang super lucu, imut, menggemaskan. Nah, selanjutnya ini yang paling hits banget, yaitu Hagia Sophia. Pada mulanya, bangunan ini merupakan gereja atas perintah Kaisar Romawi Timur Justinianus I. Dalam perjalanannya, Konstantinopel berhasil ditaklukkan Utsmani di bawah kepemimpinan Sultan Mehmed II yang mengubahnya menjadi masjid. Berbagai lambang Kristen seperti lonceng, gambar, dan mozaik yang menggambarkan Yesus, Maria, orang-orang suci Kristen, dan para malaikat dihilangkan atau ditutup. Berbagai atribut keislaman seperti mihrab, mimbar, dan 4 menara ditambahkan. Sekarang, Hagia Sophia diubah fungsi menjadi museum di Istanbul, Republik Turki. Hagia Sophia terkenal akan kubah besarnya dan ini akhirnya menjadi lambang arsitektur Bizantium. Kenangan lainnya adalah menikmati sunset di tepi Selat Bosporus, bermain dengan dedek cantik Turki di tengah segerombolan burung merpati, memberi makan burung merpati, dan tak lupa membelikan oleh-oleh untuk diberikan kepada keluarga dan teman terkasih yang sudah ikut mendoakan perjalanan kami selama di Turki. Nah, demikianlah sepenggal pengalaman perjalanan aku ke Turki. Jalan-jalan itu adalah bonusnya ya. Tujuan utamanya adalah konferensi internasional. Aku bertemu orang-orang dari berbagai universitas, budaya, dan negara. Dan tentunya ini menambah pengalaman dan relasiku sebagai mahasiswa Indonesia. Aku ini orang biasa loh teman-teman, orang kampung, terlahir dari keluarga sederhana. Kamu yang di luar sana pasti bisa lebih dari aku. Selamat meraih mimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.